Renungan Harian Rabu 21 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-29, Sikap berjaga-jaga dan bertanggung jawab. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2-12, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39-48. Saudara-saudariku terkasih, salah satu kriteria yang dituntut untuk seorang pelayan atau pekerja, entah di rumah, kantor, atau hotel, adalah jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mengapa harus ada tuntutan demikian? Karena manusia cenderung memikirkan kepentingan dirinya sendiri terlebih dahulu daripada mendahulukan kepentingan orang lain, tempat kerja, perusahaan. Bahkan ada sebagian justru tamak dan rakus, sehingga menimbulkan banyak penipuan dan pencurian. Saudara-saudariku terkasih, dalam lanjutan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak, Ia menekankan beberapa hal penting sebagai awasannya kepada mereka, agar memiliki sikap berjaga-jaga dan bertanggung jawab. Hal-hal yang ditekankan oleh Yesus adalah soal pencuri, pengurus rumah yang setia dan bertanggung jawab, pengurus rumah yang setia dan waspada, dan peringatan akan hukuman yang akan menimba hamba-hamba yang tidak setia. Mengapa Yesus menekankan 3 unsur ini agar diperhatikan dalam tugas pelayanan mereka? Ada 2 jawaban. Pertama, Ia menuntut sikap berjaga-jaga yang sungguh atau sikap kesetiaan total. Mereka dituntut agar tidak lalai tetapi berjaga-jaga selalu, setiap saat, setiap waktu. Mengapa? Karena putra manusia datang pada saat yang tidak mereka sangkakan. Tuhan mengajak para muridnya agar setia menantikan kedatangannya. Kedua, Ia menuntut mereka untuk bertanggung jawab penuh atas tugas yang diserahkan kepada mereka. Sikap tanggung jawab ini menuntut kepekaan seorang pengikut Kristus untuk menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang beriman, bermoral, dan bertanggung jawab. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudariku terkasih, sikap berjaga-jaga dan bertanggung jawab juga dituntut bagi kita semua pada saat ini. Kita diberi tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sesuai konteks tempat, budaya, pendidikan, dan apa saja yang mempengaruhi hidup dan pekerjaan rutinitas kita. Kita diajak untuk semakin mengenal diri kita dengan segala potensi yang ada pada diri kita. Perbedaan pendapat, perbedaan pendidikan, perbedaan pekerjaan, dan lain sebagainya menjadikan kita sebagai orang-orang Katolik yang beragam, berbeda, maka diperlukan sikap berjaga-jaga dan bertanggung jawab yang sungguh dan penuh. Di samping itu juga perlu kita sadari bahwa satu hal yang persis sama adalah dengan kapasitas kita masing-masing, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas tugas tanggung jawab yang diserahkan kepada kita. Misalnya, seorang imam dituntut tanggung jawabnya untuk melayani umat dengan penuh tanggung jawab. Seorang bapak atau ibu rumah tangga dituntut tanggung jawabnya sungguh-sungguh kepada keluarganya. Seorang petani akan dituntut tanggung jawabnya sebagai petani yang baik. Seorang guru akan dituntut sebagai seorang pengajar yang bertanggung jawab. Seorang pelajar dan mahasiswa-mahasiswi akan dituntut untuk bertanggung jawab sebagai pelajar dan mahasiswa
yang baik dan berprestasi. Kunci keberhasilan semuanya ini adalah pembaharuan komitmen diri sendiri untuk senantiasa menjadi orang yang berjaga-jaga dan bertanggung jawab. Semoga kita mampu melakukan